3 orang yang zalimi Gus Dur berakhir mengenaskan. Almarhum Gus Dur menjadi sosok yang mendadak viral dalam pemberitaan saat ini. Gus Dur yang sudah tiada, suaranya masih terdengar, pengaruhnya masih bisa dirasakan di dalam beberapa aksi-aksi politik yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Apa yang dibicarakan, dialami dan diwangsitkan oleh Gus Dur saat ia hidup terkadang sangat sulit untuk dipahami pada saat itu. Kenapa? Karena apa yang menjadi setiap gerakannya, langkahnya dan kata-katanya mungkin belum bisa dilihat oleh orang sezamannya. Gus Dur adalah orang yang bisa melihat ke depan, melihat visi ke depan. Dia adalah seorang visioner. Tatapan politiknya memang saat itu dianggap tidak biasa. Tidak biasa karena dia melihat segala sesuatu yang biasanya dianggap penting, agaknya kurang penting. Beberapa contohnya akan saya paparkan. Ketika dia didompleng oleh massa sengkuni rasis yang meminta dirinya mundur dari kursi kepresidenan, dia diam saja. Dia malah keluar dengan menggunakan celana pendek, santai-santai saja, meminta massanya NU untuk tenang dan tidak menghancurkan orang-orang yang sengkuni rasis. Bicaranya santai, tidak perlu misuh-misuh. Apalagi dengar-dengar dari cerita orang dekat Gus Dur pada saat itu. Gus Dur benar-benar tenang. Dia terlihat santai. Bahkan dia meminta orang-orang dekatnya yang panas untuk tenang. Kalimatnya sederhana saat ditanya soal si sengkuni rasis. Orang kayak dia itu, kedepannya akan jadi gelandangan politik. Dan benar saja. Akhirnya orang macam sengkuni rasis ini posisi politiknya nggak jelas sampai saat ini. Ngemis-ngemis mau ketemu presiden, mencoba-coba untuk mencari perhatian presiden. Biasanya, gelandangan politik yang caper dicuekin sama presiden. Lihat saja apakah sengkuni rasis sekarang tercapai mimpinya. Gelandangan politik akan selamanya jadi gelandangan politik. Gus Dur sudah bicara itu. Tapi saat itu banyak orang yang tidak paham. Tidak ada yang mengerti apa yang dimaksud oleh Gus Dur. Akhirnya betul. Di tahun 2004, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan sampai saat ini. Bertahun-tahun berturut-turut ini, sengkuni hancur lebur. Kalimat Gus Dur menemukan pemahamannya dan orang mulai paham di era ini. Di era Joko Widodo, anak ideologis dari Gus Dur, karakter gelandangan politik sengkuni rasis terlihat sekali. Saat ia membawa-bawa Allah, ternyata Allah cuek dan tidak menganggapnya. Segala provokasi dibuat sambil pegang ujung selongsong peluru. Mau coba provokasi masyarakat di video kerusuhan Mei 2019. Tidak ada yang terprovokasi, hanya secuil, itu pun kasta terendah, yakni SJW dan PKS. Selain urusan dilengsarkannya Gus Dur dari istana, ada juga cerita yang lebih seru. Setelah itu, Gus Dur tetap menguasai PKB. Dia menjadi ketua Dewan Syuro PKB. Tapi ada orang-orang yang mau mencoba melakukan pengambil alihan partai tersebut. Saya nggak suka pakai istilah kudeta. Istilah kudeta itu bisa dipakai jika dan hanya jika itu berkaitan dengan urusan militer. Kalau orang politik pakai istilah kudeta, itu namanya goblok tenan. Lanjut ke laptop. Pengambil alihan partai PKB dari Gus Dur terjadi di era pemimpin siapa? Kalian tahu sendiri, Gus Dur pun diam. Akhirnya pemerintah pun mengesahkan MLB yang dikerjakan oleh kubu Imin. Gus Dur lagi-lagi diam. Saya masih belum tahu atau belum dapat bocoran apa yang dikatakan Gus Dur kepada orang dekatnya saat PKB dibiarkan ke tangan orang lain. Tapi lagi-lagi Gus Dur tidak bersuara. Dia terlihat tenang, menikmati hidupnya bersama anak-anak, istri dan cucu-cucunya yang lucu. Dia hidup seperti kakek dan meninggalkan nama besar saat ia pergi ke akhirat. Ia dikenang. Ketika Munaslup PKB dilakukan untuk mendompleng posisi Gus Dur dan disahkan oleh pemerintah, dia diam-diam saja. Tanda dia selesai dengan dirinya sendiri. Tidak banyak bicara,
Baginya, posisi duniawi dan politik itu biasa-biasa saja. Orang lain gregetan, tapi dianya santai saja. Ini adalah ciri khas yang kita bisa lihat, terbawa sampai kepada Presiden Joko Widodo. Mimpi Gus Dur untuk membangun bangsa dan membesarkan prinsip toleransi diwujudkan di dalam diri Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Jadi, kalau bicara tentang Gus Dur, hati-hati. Sudah banyak korban karma Gus Dur yang berjatuhan. Sudah ada Rizik yang pernah sebut Gus Dur buta mata, buta hati, dan dia akhirnya dihancurkan ke penjara. Sengkuni Rasis sekarang jadi gelandangan politik. Bawa-bawa nama Allah, tapi dicuekin. Apakah sekarang ada penerus Rizik dan Sengkuni Rasis? Hati-hati, kalau kalian menzalimi orang baik seperti Gus Dur, kalian akan dibubarkan. Kalian akan bubar jalan. Ini sudah banyak kejadiannya. Waspada. Sekarang kita lihat, ada yang pernah goyang PKB, sekarang partainya hancur. Ada. Begitulah dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Artikel ini dilansir dari siwet.com, ditulis oleh Manuel.